Halo semuanya, sehubungan dengan materi yang akan kita presentasikan tentang pergeseran bahasa, kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UNESA. Sebelumnya dengan kakak siapa saya berbicara? Dengan Nadine Arvita Maharani. Perkenalkan, saya Syahril dari Sastra Indonesia 2024C. Zaki Syabani. Oke, dengan kakak Nadine. Kak, saya mau bertanya, kakak jika di rumah, kakak lebih sering memakai bahasa apa ya? Saya sering menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalau untuk dengan teman-teman saya menggunakan bahasa Jawa. Kalau untuk di keluarga sendiri, saya lebih dominan menggunakan bahasa Sunda halus. Oh, kakaknya asli orang Sunda ya? Saya dari Bandung kebetulan. Oke. Bahasa Indonesia. Lalu, jika bersama teman nih kak, bahasa apa sih yang sering kakak gunakan? Jika bersama teman berhubung situasinya non formal, saya lebih dominan menggunakan bahasa Sunda yang bisa dibilang agak kasar. Atau di sana itu ada yang namanya istilah loma. Jadi di sana tuh bahasa Sunda tuh ada 3 tingkatan, yakni halus, loma, dan kasar. Nah, yang biasa digunakan untuk berbincang dengan teman-teman itu biasanya menggunakan bahasa loma atau bahasa kasar. Karena saya di sini sudah di Surabaya sudah setahun, mostly saya menggunakan bahasa Jawa, tapi tetap bahasa utama saya Indonesia, tapi kadang campur Jawa. Bahasa Jawa. Oh, sebelumnya kakaknya berasal dari mana? Saya berasal dari Bekasi asli. Bekasi. Lalu, apakah berarti kalau di Bekasi pakai bahasa apa ya kak? Daerahnya? Indonesia, karena Bekasi itu sebuah daerah yang campuran, banyak dari orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, itu campuran jadi Betawi. Karena jadi campuran jadinya mostly of them pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu, jika saya bertanya, apakah kakak bisa berbahasa daerah dengan lancar? Lalu, jika saya bertanya skala dari 1 sampai 10 itu berapa ya kak? 9. Jadi mungkin skalanya 5 dari 10. Karena saya nggak begitu bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa pun baru belajar selama setahun kurang, itu pun masih kurang lancar seperti itu. Kenapa tuh kak? Karena saya bisa dibilang penutur asli sana, dan saya memang lahir dari keluarga yang memang bisa dibilang notabene memang berasal dari Sunda asli. Oke. Saya tidak berani mengakui bisa lancar bahasa Jawa karena saya hanya bisa bahasa Jawa nguku atau yaitu yang kasar, Surabayaan. Nah, kakak ini kan Gen Z. Gen Z itu pastikan main media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Saya mau bertanya, bahasa apa sih yang kakak gunakan ketika kakak itu bermain media sosial? Saya sudah pasti bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, dan kadang juga bahasa Jawa. Tentunya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya sebenarnya tergantung. Tapi kalau misalnya sama teman-teman di sini, saya mencoba untuk menggunakan bahasa Jawa, walaupun seringkali dicampur sama bahasa Indonesia. Tapi tetap main language saya tetap bahasa Indonesia. Tetap bahasa Indonesia ya? Untuk media sosial sendiri tergantung konteksnya. Bila konteksnya memang diperuntukkan untuk kita menggunakan bahasa Indonesia, ya pasti saya menggunakan bahasa Indonesia. Namun jika kita menemukan konten yang memang di sana konteksnya itu berbahasa Sunda, ya pasti saya akan menggunakan komen berbahasa Sunda. Makanya kembali lagi ke konteksnya. Konteks kontennya itu apa? Menyesuaikan ya berarti? Iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Menurut Kak Syahril, apakah bahasa Sunda itu, daerah itu Jawa kakak penting untuk dipelajari bagi penonton juga? Bisa dibilang lumayan penting untuk dilestarikan. Kalau menurut saya tergantung konteksnya. Bagi saya, bahasa Jawa untuk saya itu penting. Karena ini kan memang merupakan budaya asli di Indonesia ya, karena emang Sunda ini merupakan suku asli dari Indonesia yang memang patut dilestarikan dan ya intinya kurang lebih memang harus dilestarikan. Tapi kalau misalnya memang daerah di Bekasi itu memang tidak terlalu berpengaruh karena kita tuh di perbatasan. Namun kalau misalnya memang kayak seperti di Surabaya, seperti di Bandung yang mostly penggunaan bahasa daerah, itu mungkin penting. Tapi untuk tetap menumbuhkan rasa nasionalisme, tetap cinta sama daerah sendiri, mungkin menurut saya penting sih. Karena yaitu biar tetap ada
untuk unsur bahasanya seperti itu. Untuk dipelajari karena saya sendiri pun berasal dari daerah Jawa. Jadi ya gitu, saya mempelajari bahasa daerah saya sendiri. Sekian wawancara saya dengan Kakak Nadine Arvita. Terima kasih ya Kak Nadine. Zaki, terima kasih. Ril, terima kasih. Saya Oni Mei Putri. Terima kasih.